Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 FM Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw FM, jumpa lagi nih bareng Una di siang hari ini yang menemani ruang dengan Anda tentu saja ya. Oke, dari rekan Raw FM di formasi pukul 14. Nah, kali ini kita tidak memulai dengan Kita Podcast Sidimpuan, tetapi kita ada talk show bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Nah, saat ini sudah bersama Una salah satu narasumber kita, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Bapak AKBP Dr. Andus Tongkobo Sarpane MM. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kebetulan di talk show kita di siang hari ini tentang Gelora Semangat Anti Narkoba dalam rangka Praharani 2021 atau Hari Anti Narkoba Hari Anti Narkotika Internasional 2021. Dan tema kita di siang hari ini adalah Perang Melawan Narkoba atau War on Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia Bersinar. Dan tadi rekan-rekan sudah kita puterin lagu dari Badan Narkotika Nasional yang berjudul War on Drugs ya. Nah, langsung saja nih Pak, masuk kepada pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa sih HANI itu Pak, ataupun Hari Anti Narkotika itu? Terima kasih deh. Nah, HANI adalah Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan juga untuk memperkuat aksi dan kerja keras sesama secara global dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Penetapan tanggal 26 Juni tersebut sebagai Hari Narkotika yang digagas oleh United Nations Office of Drug and Crime atau UNOC pada tanggal 26 Juni 1988. Tiap tahunnya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional menghadirkan tema-tema beragam ya. Tahun ini tentang temanya Perang Melawan Narkoba, War on Drug di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia Bersinar. Itulah tagline yang dibuat dari Badan Narkotika Nasional. Iya, terima kasih banyak Pak. Kemudian tema tahun ini adalah Perang Melawan Narkoba atau War on Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia Bersinar. Kira-kira apa tujuan atau makna dari tema ini, Pak? Tema seperti yang kita ketahui bahwa kita berada pada masa pandemi wabah virus COVID-19. Beberapa waktu belakang ini kita masih tetap berjuang bersama untuk melawan pandemi dengan terbatas melalui protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dengan semangat HANI ini, Hari Anti Narkotika Internasional 2021 ini, kita tetap menggelorakan semangat ya. War on Drug, perang terhadap narkoba demi mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Harapan Indonesia bersih narkoba tentunya tidak akan dapat kita capai jika kita tidak serius dalam menangani permasalahan narkoba ini. Pemerintah tentang permasalahan narkoba ini ya, masalah kita semua ini, masalah kita semua ya. Kita harus kita hadapi dan lawan bersama. Dimulai dari yang terkecil, keluarga bersih narkoba, desa bersih narkoba, kota bersih narkoba, dan pada akhirnya Indonesia bersih narkoba dapat kita wujudkan tentunya secara bersama-sama. Demikian deh. Ya, terima kasih banyak Pak. Kemudian saat ini kan kita berada di masa pandemi COVID-19 ya nih Pak ya. Kira-kira di tengah kondisi pandemi yang harus kita waspadai ini, apakah berpengaruh pada kegiatan dan layanan dari BNNK Tapanuli Selatan? Sebenarnya cukup berpengaruh, tapi tetap kita laksanakan yang bisa kita laksanakan sesuai dengan protokol pemerintah ya, cara virtual ataupun membatasi kegiatan kita setidaknya 50% kalau kita mengumpulkan massa untuk kegiatan tersebut. Demikian deh.
Nah, kemudian ini juga ada kegiatan dan program kerja BNN yang ada dijalankan ya Pak, walaupun tetap di masa pandemi COVID-19 Iya, ini iya. ya Pak. Kira-kira kegiatan yang terdiri dari 3 bidang itu mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya sebenarnya itulah lini sektor daripada narkotika ini adalah BNN dengan tugas antara lain seksi pencegahan dan pemberantasan masyarakat, kemudian ada seksi rehabilitasi dan juga ada seksi pemberantasan. Seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini difokuskan program kerjanya adalah untuk mencegah terjadi peredaran narkoba dan bagaimana memberdayakan semua lapisan masyarakat, tidak hanya di lingkungan pemerintah, tapi juga swasta, pendidikan, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat umum agar berperan aktif berperang melawan kejahatan narkoba. Contohnya kegiatan pencegahannya itu sosialisasi secara langsung melalui media luar, spanduk, baliho dan lain, melalui media cetak juga, koran, brosur dan lain-lain, juga melalui radio ini seperti sekarang ini, televisi yang juga tak kalah pentingnya melalui media sosial agar generasi milenial, para remaja kita mempunyai daya imun untuk menolak menyalahgunakan narkoba. Kalau kegiatan pemberdayaan masyarakat Mentapsel akan membentuk penggiat-penggiat anti narkoba yang akan menjadi perpanjangan tangan BNN selaku duta anti narkoba di tengah lingkungan masyarakat masing-masing. Tentu saja penggiat ini harus dilatih dulu oleh BNN agar memahami apa itu P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyaluran, dan perintahan gelap narkoba, yang mana merupakan fungsi utama BNN supaya mereka dapat menjelaskan kepada masyarakat atau keluarga ataupun masyarakat masing-masing. Ya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ya Pak. Jadi program kerja Badan Narkotika Nasional layanan masyarakat seperti rehabilitasi tetap berjalan seperti biasa? Ya, pelayanan rehabilitasi tetap masih berjalan. Perlu kami ketahui atau kami sampaikan kepada khalayak ramai bahwa saat sekarang ini lebih dari 80 orang sudah kita laksanakan rehabilitasi maupun rawat inap maupun rawat jalan. Jadi kegiatan tersebut tidak menghalangi tentunya kita dengan memakai menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, terima kasih banyak Pak, dan mungkin cukup sekian dulu untuk pertanyaan dari Una. Nanti rekan Rao nih, mana tahu ada pertanyaan yang mau disampaikan ya terkait dengan tema kita di siang hari ini, yaitu perang melawan narkoba atau war on drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar. Nah, silahkan dikirim pertanyaan Anda rekan Rao FM ke WhatsApp-nya Rao FM di nomor 0822 9999 6105. Ataupun untuk Anda yang menyaksikan kita live Instagram, boleh langsung disampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya akan langsung Una bacain dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita tentu saja. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM. Dan sebagai lagu break kita ini, kita puterin dulu ya rekan FM. Satu lagu yang sudah dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dan secara keseluruhan di Indonesia juga, yaitu War on Drugs. 105 FM Your Lifestyle. Rekan Rao masih bersama dengan Una dan juga narasumber kita tentunya di siang hari ini ya. Ada Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Bapak KBP Dr. Andus Tongkobo Sarpane MM ya. Oke Pak, kita lanjutkan kembali talk show kita ya Pak untuk siang hari ini. Nah, sebelum kita lanjut kembali ke pertanyaan ini, sudah ada pertanyaan ya Pak yang masuk tadi melalui via chat WhatsApp kita. Jadi ini Pak, misalnya kalau ada keluarga ataupun seseorang yang sudah menggunakan narkoba yang ingin direhabilitasi, ini caranya langsung ke BNN atau bagaimana Pak? Terima kasih Dena. Sebenarnya untuk
rehabilitasi ada dua macam, ada tadi seperti yang diajukan tentang seperti pertanyaan ini yang langsung dibawa ke BNN, itu salah satunya. Yang kedua, setelah ditangkap polisi. Iya. Jadi setiap yang mau direhabilitasi bisa langsung ke BNN Tapanuli Selatan, karena seperti yang sampaikan tadi, jangan dulu tunggu ditangkap polisi baru dibawa. Ini bisa diajukan, dibawa keluarganya atau saudaranya atau masyarakat yang ingin datang ke sana. Kita tetap layani. Tentunya prosedur yang sekarang berlaku untuk pelayanan pemerintah gratis, namun untuk datang ke BNN ya dengan biaya sendiri, naik beca atau bawa ke mobil, dan mengantarnya juga ke tempat rehabilitasi. Ya. Untuk hal tersebut, tentunya setelah dibawa di sana, kita akan asesmen dulu sejauh separah mana dia keterlibatannya terhadap narkoba. Tentunya ada kriterianya yang dia harus rawat inap ataupun rawat jalan. Kalau dia pemakaiannya intensif ataupun dalam 1 tahun sampai 48 kali, ya dia harus rawat inap. Kenapa? Dia setelah menggunakan narkoba, jaringan saraf yang di tubuhnya itu, pemikiran itu dirusak oleh obat tersebut, sehingga mengendap racun-racun di dalam tubuhnya. Untuk menghilangkan itu harus dirawat inap, ada di obat detoksifikasi namanya di sana nanti. Jadi harus rawat inap. Inilah kalau memang mau, dan kita harapkan juga sesuai dengan amanah pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa pengguna ataupun pecandu narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Demikian deh. Iya, terima kasih banyak Pak. Dan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya nanti bakal Luna bacain ya. Kita masuk ke pertanyaan dari kitanya dulu ini. Jadi Pak, untuk membantu tugas seksi pemberantasan seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya, masyarakat boleh melaporkan. Mungkin ada ketakutan ataupun kekhawatiran untuk melapor seperti yang dilaporkan dendam. Bagaimana tindakan BNNK Tapanuli Selatan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini Pak? Jadi sesuai dengan amanah, mulai dari pasal 104 sampai 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, peran serta masyarakat termasuk melaporkan kegiatan tersebut. Masyarakat dapat bisa melaporkan, tentunya yang melaporkan dirahasiakan oleh aparat, baik itu ke BNN maupun ke Polri. Itu untuk menghindari hal-hal tersebut, dia juga menjaga ya. Untuk walaupun perang terhadap narkoba ya, tentunya kita langkah-langkahnya demikian juga, kita harus melindungi masyarakat yang melaporkan ya, supaya nggak menjadi tidak tenang atau tidak nyaman dia. Namun tetap kita upayakan demikian, melindungi dan untuk memutus jaringan peredaran tersebut. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan mungkin juga ini pertanyaan tambahan dari kita ya Pak. Tadi kalau misalnya takut karena dilaporkan ya Pak, takut ketika melaporkan, takutnya nanti ada yang melaporkan kembali kepada pengguna. Jadi kalau misalnya ada keluarga Pak gitu kan, tapi tidak kita laporkan gitu, itu bagaimana Pak? Pertama, itulah yang kita sosialisasikan, bagaimana keluarga masyarakat itu menjadi ketahanan keluarga terhadap narkoba tersebut. Pertama, dia membiarkan anaknya rusak. Yang kedua, membiarkan anaknya melakukan tindak pidana. Iya, kalau tahu dia sebenarnya, kalau undang-undang ya harus dia lebih berat. Tapi kalau dia laporkan malah dia nyaman, tenang. Keluarganya, walaupun seolah-olah orang lain yang melaporkan. Bisa saja anak saya ini tuh bukan 1-2 yang demikian minta tolong oleh keluarganya untuk kenyamanan. Mungkin ada teknik lah yang kami lakukan dengan keluarganya nanti supaya tidak terlalu anak ini jadi dianggap bahwa petugas yang melakukan penangkapan walaupun ada
informasi-informasi di keluarga gitu. Oke. Kalau sejauh ini Pak, kira-kira di Kota Padang Sidimpuan sendiri ya Pak, kalau di masa pandemi COVID-19 ini perkembangan penggunaan narkoba bagaimana Pak? Eh, Menurut data masih tetap beredar narkoba, walaupun sudah dilaksanakan pemeriksaan beberapa tahapan, ya, mulai dari BNN juga membuat slogan atau tagline tentang perang terhadap narkoba. Dari Polri pun di awal bulan puasa udah khusus Sumatera Utara sudah melaksanakan deklarasi anti narkoba. Kemarin di hari Senin tanggal 14 juga Kapolri dengan bekerjasama stakeholder BNN sudah setiap diinstruksikan untuk membentuk kampung tangguh narkoba untuk mengatasi tersebut. Ini memang harus sama-sama kita atasi semua. Dari pemerintah, elemen masyarakat, dari pendidikan, semua. Karena betul-betul jangan hanya dengan tagline ataupun slogan, tapi memang harus bekerja. Kita tuangkan sama dengan kita menangani pandemi COVID-19 ini, ada kegiatan terpadu ataupun kegiatan adanya Satgas. Satgas ini didukung sumber daya manusia maupun anggaran. Sama dengan COVID kan demikian. Ada tenaga ahlinya, ada anggarannya. Di narkoba pemerintah juga harus demikian. Jangan cuma kita bentuk tim terpadu maupun Satgas, tapi tidak ada anggaran. Tidak mungkin tidak bisa kita laksanakan hal demikian. Demikian deh. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Dan rekan Raw FM kita beri kembali ya. Nanti tentunya Una dan narasumber kita tentunya bakal hadir kembali untuk melanjutkan talk show kita seputar perang melawan narkoba atau War on Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar. Oke rekan Raw FM, nah untuk mendengarkan break kita kali ini, kita tetap bakal memutarkan lagu dari Badan Narkotika Nasional. Dan ini bukan hanya dari Kabupaten Tapanuli Selatan saja, tetapi juga seluruh Indonesia ya. Satu lagu dari Badan Narkotika Nasional berjudul War on Drugs menemani ruang dengar Anda. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat, lo pasti bisa bro. Ini hidup sehat, tapi untuk juga. FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw masih bersama dengan Una dan tentu saja narasumber kita di siang hari ini, yaitu Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak KBP Dr. Andus Tongko Bosarpane MM. Oke Pak, kita lanjutkan kembali untuk sesi talk show kita di siang hari ini ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk bersama kita nih ya Pak. Nah langsung aja. Ini mengenai rehabilitasi ya Pak. Kira-kira mereka yang sudah ikut rehabilitasi itu apakah langsung sembuh atau bagaimana Pak? Terima kasih deh. Dari pengguna maupun pecandu yang rehabilitasi ini tentunya sebelum dilaksanakan rehabilitasi dilaksanakan dulu asesmen ya oleh petugas BNN sejauh mana, separah mana dia pengguna atau pecandu terhadap narkoba tersebut. Kemudian hasil asesmen itu menentukan dia apakah dia dirawat inap seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau sudah ada batasnya sekian kali dalam tahun dia harus inap. Kemudian kalau memang di bawah itu sekedar pengguna bisa dirawat jalan. Tapi tentunya inilah hasil asesmen tersebut yang menentukan dia untuk baik dirawat inap maupun dirawat jalan. Nah, apakah ada sembuh atau tidak itu melalui tahap. Kalau dia sudah ada rawat nginap, tentunya kita kirim ke balai atau loka rehabilitasi untuk rawat nginap.
Di sana ada beberapa tahapan yang harus dia ini kan dilaksanakan untuk setelah dia sembuh tentu kan dilaksanakan dirawat. Setelah dirawat nanti ada tingkat parah mana dia dilakukan perawatan oleh badan rehabilitasi. Kemudian sesudah dia dirawat di sana, dia dinyatakan pulih. Kemudian yang dilakukan sana detoksifikasi, menghilangkan racun-racun, program klien yang sudah ditentukan, dan setelah selesai dari sana dia harus mengharapkan dilakukan oleh pengawasan baik keluarga maupun dari kita, tetap kita pantau ya untuk yang rawat inap. Nah, kalau untuk sembuh total, apalagi namanya pecandu, tidak akan sembuh total, tapi dia bisa pulih. Setelah dia pulih dari sana, dia bisa beraktivitas. Itulah yang dilakukan oleh keluarga maupun dari petugas BPN untuk memantau. Kalau benar-benar ada niat untuk supaya sembuh, supaya kembali lagi seperti dia kalanya walaupun tidak total karena udah ada jaringan yang sudah putus, dia harus didampingi. Kalau sudah menghadapi orang-orang yang demikian ini, seperti yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia, orang-orang pengguna dan pecandu itu adalah orang sakit. Kita menangani mereka sama dengan menangani orang sakit. Tidak bisa kita lepas sendiri, ya. Kita bujuk, kita ajak dia supaya ada jalan keluarnya. Kalau memang ada kemauan dia itu pasti sembuh, pulih, sembuh total, tidak karena sudah ada jaringan yang rusak. Demikian untuk kesembuhan tentang dampak dari narkoba ini. Iya, terima kasih banyak Pak. Untuk rawat inap, untuk rawat jalan di bawah itu dia sesuai dengan anjuran akan mengalami jumpa ataupun 8 kali pertemuan kembali ke BNN bagi yang rawat inap. Itu pun akan dites ulang dan dipantau terus supaya tidak menggunakan narkoba lagi. Iya, terima kasih banyak Pak. Dan mengingat kita tadi membahas tentang rehabilitasi, kemudian ada juga pertanyaan tentang rehabilitasi ya. Dan kebetulan kalau dibilang rehabilitasi itu mungkin pengguna dan pecandu itu sedikit takut ya Pak ya. Dan mungkin boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa itu rehabilitasi biar mungkin pengguna dan pecandu yang mungkin mendengarkan kita saat ini biar tidak takut tentang rehabilitasi itu Pak. Rehabilitasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memulihkan, menyembuhkan orang yang pengguna maupun pecandu supaya dia bisa pulih, bisa dia beraktivitas seperti sedia kala. Jadi secara terpadu, baik itu dari tim medis maupun dari psikologi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengembalikan dia fungsi sosialnya. Jadi sebenarnya tidak ada rasa takut. Rasa takutnya itu sama dengan suluhan-suluhan yang pernah kita tahu. Kalau kita menatap ke depan ada rasa takut, kita menatap yang lalu ada air mata. Sebenarnya untuk ke depan kita berpikir positif untuk kembali seperti sedia kala. Kenapa? Karena dampak sosial psikis yang sudah dimiliki oleh dia sudah terpatri di pemikirannya bahwa dia akan ketakutan, takut nanti kalau saya demikian mau kemana lagi saya kalau sudah sembuh kemana? Saya menemukan demikian kepada si presiden ataupun si pengguna pecandu. Kalau saya sembuh nanti siapa teman saya? Nah, inilah yang betul-betul tidak putus dari keluarga. Keluarga tidak boleh menjauhkan komunitas ataupun lingkungan sosial dari dirinya. Harus dipulihkan juga sosialnya. Takut dia tidak bekerja, diarahkan untuk kegiatan yang lain. Jadi rasa takut itu sudah terbayang-bayang sama mereka. Walaupun sebenarnya itulah yang harus kita sembuhkan. Karena kembali di awal saya katakan, kenapa dilarang? Karena 3 hal secara intinya. Dilarang oleh agama mana pun melarang untuk menyalahgunakan narkoba. Kemudian merusak fisik dan psikis. Sudah jelas, jaringan saraf itu dirusak sama dia. Itulah jaringan psikisnya itu. Tidak pedulinya terhadap diri sendiri, tidak peduli terhadap istri, anak, tidak peduli terhadap keluarga. Nah, karena sudah terbiasa sejak dia pengguna dan pecandu ini, sehingga dia kalau kembali lagi seperti dikucilkan lagi seperti ini yang harus disembuhkan di psikisnya dia itu. Itu di sana ada dari psikologi, dari medis,
untuk mengembalikan fungsi sosial yang ada, bergabung lagi dengan masyarakat keluarga, demikian. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan mengingat kita juga Talkshow ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2021 ya Pak. Kira-kira dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri melaksanakan kegiatan apa Pak untuk memperingati hari ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak jauh dari arahan daripada institusi dari pusat, bahwa kita juga melaksanakan sosialisasi, baik itu ruang terbuka melalui baliho, spanduk, melalui stiker, kemudian pamflet, kemudian mengajak dari instansi di wilayah Kabupaten Selatan ataupun rayonisasi BNN Tapanuli Selatan. Ini sudah kita laksanakan dengan sudah terpasangnya di beberapa instansi. Boleh yang sudah mendapat masukan atau penarahan dari satuan atas, kita juga tetap mengingatkan, menyurati pemerintah daerah, menyurati institusi atau instansi stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten maupun di sekitarnya. Terlihat dari beberapa seperti di kantor BPJS, di PTPN, PTWing sudah terpasang, di Pemda-Pemda pun sudah terpasang. Itu menyemarakan kita. Kita semarakan, kita ikut sertakan baik komponen pemerintah maupun masyarakat untuk menggelorakan hari-hari ini supaya masyarakat bisa memiliki ataupun tentang pengetahuan bagaimana mempertahankan ketahanan keluarga terhadap narkoba, penyalahgunaan narkoba tersebut. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan Dragon Raw FM, nah demikianlah talkshow kita bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Tapi sebelum kita tutup Pak, mungkin boleh disampaikan kata-kata penutup kita ataupun kata-kata untuk sebagai kata-kata tentang talkshow kita di siang hari ini. Ya, terima kasih. Dalam rangka kegiatan hari ini, BNK Tapanuli Selatan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik itu di Kabupaten Tapanuli Selatan atau rayonisasi Kota Silimpuan, Palas Paluta, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Bolga dan sekitarnya. Mari kita sama-sama peduli tentang kejahatan narkoba, melaksanakan PO4, pencegahan ya, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba. Jangan sampai kita biarkan hanya menjadi penonton saja. Artinya kita biasakan baik dari masyarakat maupun lingkungan ya, masyarakat itu keluarga dan lingkungan, bahwa narkoba itu ada kecenderungan masih kenakalan remaja mau coba-coba dari kategori sebenarnya itu adalah tindak pidana. Kita biasakanlah, kita sampaikan kepada masyarakat ataupun keluarga kita, jangan coba-coba tindak pidana kejahatan. Kalau kita beriman, punya agama, ya semua punya agama ya, bahwa kalau sudah dilarang oleh agama itu, kalau sudah dilarang ya haram, kalau haram dosa, kalau dosa neraka gitu. Padahal sudah jelas. Nah, itu kita sampaikan, jangan kita tidak sampaikan. Yang dilakukannya bukan kenakan lagi, tapi sudah kejahatan. Dilarang oleh Yang Maha Kuasa, yang tidak dilarang oleh undang-undang. Kalau dia tertangkap oleh aparat, ya ditindak pidana. Bukan satu dua yang datang kepada kita, bagaimana kita sampaikan, bagaimana cara pencegahan, cara mengobati, dan bahkan yang sudah tertangkap juga datang, bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita juga ingin sama-sama dalam hari-hari ini semua bergerak, menggelorakan untuk berperang terhadap narkoba, war on drug ya. Melalui semangat perhani ini kita bersatu untuk melawan narkoba, war on drug di era pandemi 19 menuju Indonesia bersinar. Marilah kita jadikan pahlawan-pahlawan masa kini generasi milenial yang mampu beradaptasi dan menang kondisi melawan COVID-19 dan melawan narkoba. Jadi bukan
dengan harus berjuang demikian, berjuang untuk bisa mengendalikan diri, ya, berjuang untuk mengendalikan diri untuk masa depan diri dan keluarga tentang bahaya narkoba ini. Kemudian kita menghimbau kepada pengguna dan pecandu supaya melaksanakan rehabilitasi kepada mereka. Biayanya untuk negara gratis. Kalau untuk membawa ke sana yang berbiaya. Jangan seperti orang yang dibilang harus sekian juta, tidak. Tentunya kalau datang yang mau diobati, yang direhabilitasi, datang ke sini, kita asesmen, oh harus rawat inap. Tentunya membawa ke tempat rehabilitasi harus didampingi oleh keluarga. Karena itulah beban mereka membawa yang sakit ini ke tempat rehabilitasi. Karena tidak disediakan oleh negara. Ya. Kemudian kalau yang melapor tidak ada proses hukum. Pernah itu ditangkap di Bandara Kuala Namu. Namun karena ada surat, mereka juga memaklumi. Memang sesuai dengan aturan undang-undang, kalau sudah melapor, kita asesmen, kita bawa, dia terlepas dari hal tersebut. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, bagaimana supaya kita dan masyarakat khususnya hidup, mengatur pola hidup, ya, sesuai dengan aturan yang baik dalam agama maupun undang-undang yang berlaku di negara ini. Tentunya kembali tadi, inti yang nomor 3, dilarang oleh undang-undang. Kalau sudah dilarang, kenapa kita masih melaksanakan lagi? Ya, tadi dengan membiasakan diri kepada diri kita sendiri, anak kita, keluarga kita, maupun masyarakat, bahwa itu bukan kenakalan, sudah kejahatan. Demikian, mari kita bersatu bersama untuk memerangi narkoba. War on drug. Demikian. Ya, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bareng kita di siang hari ini. Ya, rekan FM, demikianlah talk show kita bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi mengingat Hari Anti Narkotika Internasional 2021 ya. Mudah-mudahan Anda yang sudah mendengarkan talk show kita ini tentunya ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa membantu masyarakat sekitar yang tentunya masih dalam pengaruh narkoba dan narkotika ya. Oke, rekan FM, nanti Una bakal hadir kembali ya. Dan sebagai penutup untuk pertemuan kita di siang hari ini, tetap kita puterin lagu dari Badan Narkotika Nasional, War on Drugs. Check it out.